Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ya Tuhanku dan Allahku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 29. Yesus bersabda, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Datanglah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Tetapi Thomas yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari terkasih, manusia secara alamiah memiliki bagian tubuh yang membuatnya bisa menjalani hidup dengan lancar, yang disebut panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Dengan kedua buah mata, kita bisa melihat pemandangan yang indah, cerahnya matahari, beraneka ragam orang. Dengan kedua buah telinga yang tajam, kita bisa mendengarkan suara manusia yang saling menyapa, nyanyian merdu dari radio, gonggongan anjing yang menyala keras. Dengan kedua buah lubang hidung, kita bisa mencium bau sedap masakan dari dapur, wanginya parfum yang disemprotkan ke badan. Dengan lidah yang peka, kita bisa merasakan pedasnya sambal lombok hijau, manisnya permen, pahitnya obat yang harus diminum. Dengan kulit yang perasa, kita bisa merasakan segarnya udara pagi hari, nyamannya mandi dengan sabun wangi, dan hangatnya memakai baju hangat ketika sedang hujan. Kita harus bersyukur karena anugerah panca indera yang sehat
yang menuntun hidup kita agar selamat dan sehat. Jika salah satu indera kita mengalami masalah, seluruh hidup kita menjadi bermasalah juga. Saudara-saudari terkasih, memiliki panca indera yang sehat harus diimbangi dengan bagaimana menggunakan indera itu untuk kebaikan hidup bersama. Jika tidak, yang terjadi adalah kehidupan yang semakin tidak baik. Pada masa sekarang ada istilah hoax atau berita bohong yang sengaja disebarkan agar seseorang dinyatakan tidak baik. Sebuah berita hoaks sebagian besar memang tidak benar. Mengapa hoaks muncul? Karena orang tidak menggunakan panca inderanya dengan baik dan benar. Panca indera dimanfaatkan untuk kepentingan sebuah pihak dengan merugikan pihak lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia di dalam kehidupan sosial juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berkomunikasi melalui panca indera dan logika ilmu pengetahuan. Banyak peristiwa negatif yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh penyalahgunaan panca indera. Misalnya, terjadinya tawuran antar pemuda yang disebabkan saling mengejek dan tersulut emosinya. Peredaran narkoba yang dipicu oleh kekosongan jiwa dan tidak adanya tujuan hidup. Panca indera pun menjadi rusak total dan tidak berfungsi seperti seharusnya karena narkoba. Namun, pemanfaatan panca indera sebagaimana seharusnya menjadikan hidup bersama semakin sehat. Saudara-saudari terkasih, panca indera menghidupi diri kita sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk sosial. Namun, hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi berdasarkan panca indera. Memang, manusia adalah makhluk ragawi, tetapi Tuhan melampaui segala raga duniawi. Satu-satunya cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah melalui iman kita. Iman bukanlah panca indera, bukan pula logika ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman adalah kepasrahan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah penyelenggara hidup kita. Sia-sialah jika kita mengimani Tuhan dengan panca indera kita, apalagi dengan salah satu panca indera kita. Yang terjadi adalah ketidakkepercayaan yang konyol. Misalnya pertanyaan ini, bukankah kita tidak bisa melihat Tuhan? Jadi Tuhan tidak ada. Pola pikir materialisme ini secara sempit hanya menerima indera penglihatan untuk mengakui kebenaran. Sungguh kasihan orang-orang yang menuntut jawaban indrawi atas keberadaan Tuhan. Mereka sebenarnya belum beriman. Mereka mengerdilkan Tuhan sebatas kemanusiaan kita. Rasul Thomas sudah mengajarkan kepada kita bahwa beriman melampaui indrawi kita. Yesus pun menegaskan bahwa beriman tidak mendasarkan pada indrawi kita. Beriman hanya menuntut satu hal, yaitu kepasrahan mutlak kepada penyelenggaraan Tuhan. Apakah kita sudah menggunakan indera kita
demi hidup kita? Apakah kita sudah beriman kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau anugerahi kami dengan panca indera yang sehat dan lengkap, agar kami bisa mengetahui berkat-Mu atas hidup di dunia yang kami alami. Engkau anugerahi kami dengan Roh-Mu, agar kami beriman kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.